Percaya kita akan diberkati. Lalu Pastor Boang akan mulai jam 6, jam 9, jam 1, jam 4, jam 7. Saya akan menyampaikan firman rema untuk bulan ini. Bulan ini firman remanya mujizat, mujizat, mujizat. Saudara bisa datang lagi nanti sore jam 1 atau 4 atau 9. Semua akan diberkatinya double. Diberkatinya lengkap gitu saudara. Saya undang Pastor Boang maju ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan Bapa di syurga dan Roh Kudus. Yang terbaik pasti datang. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Siapa siap sedia terima pesanan firman dari Roh Kudus pagi ini. Amin. Amin. It's a joy to be with you again. Adalah satu sukacita bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Terima Pastor kasih. Obaja, what a great man of God. Terima kasih Pastor Obaja, sungguh hamba Tuhan yang You luar are biasa. so blessed to have a great man of God like Pastor Obaja. Give Jesus a clap offering. Bapak Ibu Saudara bersyukur hari ini ditempatkan Pastor Obaja sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. How many of you are excited to enter into 2024? Berapa banyak dari kita yang semangat untuk memasuki tahun 2024? If God is with you, you should be excited. Amen. Kalau Tuhan ada bersamamu, engkau harusnya bersemangat. Amin. Something more God has for each one of you. Ada sesuatu yang lebih yang Tuhan sediakan untuk setiap daripada kita. As you step into next year, expect something more from God Almighty. Selagi engkau memasuki tahun depan, harapkanlah sesuatu yang lebih dari Tuhan yang Maha Kuasa. Turn to your neighbor and say, expect something more. Katakan ke kanan kirimu, harapkanlah sesuatu yang lebih. No matter how long you have known the Lord Jesus, Tidak peduli berapa lama engkau sudah mengenal Yesus. it doesn't matter whether you're a student or a businessman, Tidak peduli apakah engkau seorang pelajar atau seorang pebisnis. or whether you're a teenager or a grandfather, Atau engkau seorang remaja ataupun seorang kakek. God has something more waiting for you. Hallelujah. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih sedang menanti-nantikan saudara. God never run out of resources. Tuhan tidak pernah kehabisan sumber daya. God never run out of miracles. Tuhan tidak pernah kehabisan mujizatnya. God never run out of provision. Tuhan tidak pernah kehabisan penyediaannya. Every need you have, God has a provision. Setiap kebutuhan yang engkau butuhkan saat ini Tuhan sudah menyediakannya. Every problem you have, God has a solution and an answer. Setiap masalah yang kau punya Tuhan punya solusi dan jawabannya. And every impossible case you have, God has a miracle. Hallelujah. Dan setiap hal yang mustahil Tuhan memiliki mujizatnya. No matter what situation you are in, you are always a winner in Christ. Tidak peduli apa yang Anda alami hari ini, engkau adalah selalu pemenang di dalam Kristus. Joshua was a servant to this great man called Moses. Yosua adalah hamba Tuhan, pilihan Tuhan yang sangat hebat, yaitu Musa. He has served Moses for many years. Yang melayani Musa untuk beberapa tahun yang lama. Your greatness in your Christian life is to serve, not to be served. Kehebatan kebesaranmu di dalam Tuhan adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jesus says the greatest shall be the servant. Yesus berkata yang lebih hebat, yang lebih besar haruslah menjadi seorang pelayan. Joshua was an assistant to Moses. Yosua adalah asistennya Musa. We have seen how God used Moses to part the Red Sea. Dia melihat bagaimana Tuhan memakai Musa untuk membelah Laut Merah itu. We have seen how Moses spoke to the rock and water came out. Yosua melihat bagaimana Musa berbicara kepada batu itu dan air itu keluar.
He saw how Moses went up to the mountain Ia melihat ketika Musa naik ke atas gunung. and he waited at the foot of the mountain. Dan ia menunggu di kaki gunung itu. And Moses came down with the glory on his face. Dan Musa turun dengan kemuliaan Tuhan di wajahnya. Wow, 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 wow. wow. God Almighty has performed great miracle through these great men of God. Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan mujizat-mujizat yang besar lewat hamba Tuhan pilihannya ini. One day, Satu hari, Joshua took over the leadership. Yosua mulai mengambil alih kepemimpinan itu. I'm sure he felt so small. Saya percaya dia merasa sangat kecil. He felt so insecure. Dia merasa sangat tidak aman. God, you use Moses so great. Who am I? Tuhan, engkau memakai Musa sungguh hebat. Siapakah aku? I have not even seen one miracle. Saya bahkan belum melihat satupun mujizat. I've not seen one miracle through my hands. Saya tidak melihat satu mujizat lewat tangan saya. God, have you run out of miracles? Tuhan, apakah engkau kehabisan mujizatmu? Do you have something more? Apakah engkau memiliki sesuatu yang lebih? God used Moses to deliver the people out of Egypt into the wilderness. Tuhan memakai Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir ke padang gurun. But God used Joshua to bring the people into the promised land. Tetapi Tuhan memakai Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Every person have different grace, different calling, different miracle. Setiap orang memiliki anugerah yang berbeda-beda, panggilan yang berbeda-beda, bahkan mujizat yang God has berbeda-beda. something more for you, even though God has blessed somebody else. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagimu meskipun Tuhan telah memberkati orang lain. Amen. Amin. One day, Satu hari, Joshua was fighting in a battle. Yosua sedang bertempur dalam It pertempuran. was running out of time. Sudah mulai habis The waktunya. sun was setting. Matahari itu mulai terbenam. Joshua needed more time. Yosua butuh waktu. Wow, he prayed an amazing prayer. Dan yang luar biasa adalah dia berdoa satu doa yang luar biasa Sun ini. stop. Dia berdoa supaya matahari itu berhenti. Moon stop. Bulan itu berhenti. What a prayer. Doa yang luar biasa. Pray for the time to stop. Dia berdoa supaya waktu itu berhenti. You know that the earth goes round the sun. Kita tahu bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Not the sun goes round the earth goes round the sun. Jadi bumi itu yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang Pray mengelilingi for bumi. the earth to stop moving. Ia berdoa supaya bumi ini berhenti bergerak. He wasn't praying for healing of headache. Dia tidak berdoa untuk kesembuhan bagi sakit kepalanya. He wasn't praying for provision for 1 million rupiah. Dia tidak meminta penyediaan 1 juta rupiah. He prayed for the earth that is moving around the sun to stop. Ia berdoa untuk bumi itu yang mengelilingi matahari untuk berhenti. Did God answer his prayer? Apakah Tuhan menjawab doanya? Did God answer his prayer? Apakah Tuhan menjawab doanya? Pray big prayer. Doakanlah doa yang besar. Pray impossible prayer. Doakanlah hal-hal yang mustahil. Pray a prayer that you cannot answer yourself. Doakanlah doa-doa yang tidak bisa engkau jawab sendiri. Let's see what Joshua 10 says in verse 13 and 14. Mari kita lihat Yosua 10 ayat 13 sampai 14. Ya, tolong baca ya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Semua orang kata wow. Katakan wow. 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 No person on earth God has answered a prayer before or after what Joshua prayed. Tidak pernah ada satu orang pun yang Tuhan jawab doanya seperti yang Tuhan lakukan kepada Yosua. Amen. Amin. God has something more. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih. Not running out of miracles. Dia tidak pernah kehabisan mujizatnya. Elisha was a farmer. Elisa adalah seorang petani. He had 12 yoke of oxen.
Dia memiliki 12 pasang lembu. which means that he is a successful farmer. Yang berarti dia adalah peternak yang sukses. And maybe he got a good life and everything is provided. Dan mungkin ia memiliki hidup yang baik dan segala sesuatunya tersedia. I believe one day he must have heard about God performing miracles. Saya percaya satu hari dia mendengarkan tentang Tuhan yang melakukan mujizat I'm itu. sure you have heard from the forefathers about Moses and Joshua. Saya percaya dia telah mendengar dari nenek moyangnya tentang apa yang Tuhan lakukan bersama dengan Musa dan And as he Yosua. was plowing the field with the 12 yoke of oxen day by day, Dan selagi ia membajak tanahnya dengan 12 pasang lembunya hari demi hari. when you do something, the same thing every day, it becomes boring. Ketika engkau melakukan sesuatu yang sama setiap hari, itu menjadi When membosankan. you eat the best food every day, the same thing, it's boring. Bahkan ketika engkau makan makanan terenak setiap hari, itu pun menjadi membosankan. I don't know how so many people to go to office every day doing the same thing for the last 30 years. Saya tidak tahu bagaimana ada orang yang mungkin datang ke kantor dan melakukan hal yang sama untuk 30 tahun. Do you believe God has something more? Apakah engkau percaya Tuhan memiliki sesuatu yang lebih? I'm sure Elisha, while he was plowing the field one day, Saya percaya waktu itu Elisa ketika ia sedang membajak tanahnya, something was stirring in his heart. sesuatu sedang mulai And he terbakar looked di up dalam towards hatinya. heaven. Dan ia mulai melihat ke surga. God Almighty, Oh Tuhan yang Maha I Kuasa, heard about the miracles. aku telah mendengar tentang I heard mujizat-mujizat. about how you used Moses and Joshua. Aku mendengar apa yang kau lakukan bersama dengan Musa dan Yosua. Can you use me to perform miracle? Bisakah engkau pakai aku untuk melakukan Can you mujizatmu? use me to perform miracle? Bisakah engkau memakai aku untuk melakukan mujizat? I'm sure there was a stirring in Elisha's heart for something more. Saya percaya ada sesuatu yang mulai membakar hati Elisa untuk sesuatu yang lebih. God always respond to the cry and the hunger of your heart. Tuhan selalu meresponi setiap seruan dan setiap kelaparan dari hatimu. Amen. Amin. Now God spoke to Elijah, the great prophet. Tuhan berbicara kepada Elia, nabi Tuhan yang besar itu. Go and place a mantle upon Elisha. He will replace you. Pergilah dan berikan mantelmu, pakaikan mantelmu kepada Elisa karena ia yang akan menggantikan engkau. Do you think it's a coincidence? Apakah engkau percaya ini satu kebetulan? Or is it God responding to the cry and the heart of Elisha? Atau ini adalah respon Tuhan atas seruan dan tangisan dari hati Elisa? There are so many young people. Ada begitu banyak anak muda. Why did God call Elisha? Mengapa Tuhan memanggil Elisa? I believe he was hungering for something more. Saya percaya ia lapar akan sesuatu yang lebih. I hope today you are hungering for something more from God. Dan saya harap hari ini engkau Bapak Ibu sekalian juga lapar akan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Haleluya. And if you're willing to pay the price like Elisha, Dan jika engkau rela membayar harga seperti Elisa, Elisha burned the oxen, give it away, say goodbye to the father and mother. Elisa mulai meninggalkan 12 pasang lembunya dan juga meninggalkan ayah dan ibunya. There's a price to pay for success. Ada harga yang harus dibayar untuk kesuksesan itu. People who are successful work hard, sweat. Setiap orang yang sukses, yang berhasil selalu bekerja keras sampai berkeringat. Pay the price Mereka membayar harga. while others sleep and enjoy life. Ketika orang lain tertidur dan menikmati hidup mereka. Amen. Amin. So Elisha got the double portion anointing. Jadi Elisa mendapat urapan double porsi itu. But before that, Tetapi sebelum itu, he served Elijah for 10 years. ia melayani Elia selama 10 tahun. Cook for him, Memasak untuknya. carry his bags, Membawa tasnya. wash his clothes. Menyuci That bajunya. 10 years, Selama 10 tahun. heard the stories of great miracle. Ia mendengarkan cerita-cerita tentang mujizat-mujizat besar. He heard how God caused fire to come down and burn the sacrifice. Ia mendengar bagaimana Tuhan mengirimkan api dari surga untuk membakar persembahan itu. Something stirred in the heart of Elisha. Ada sesuatu yang mulai bergerak dalam hati Elisa.
one day, Satu hari. one day, Satu hari. I will experience the miracle of God. Satu hari aku akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Amen. Amin. Elijah performed 8 miracles. Elia melakukan 8 mujizat. Elisha performed 16 miracles. Elisa melakukan 16 mujizat. Hallelujah. Haleluya. Now, raising the dead is great. Sekarang membangkitkan orang mati itu adalah hal yang luar biasa. Very few incident mentioned in the Bible. Sangat sedikit hal yang berbicara tentang membangkitkan orang mati di dalam Do you Alkitab. know what's the last miracle that Elisha experienced? Tahukah engkau Bapak Ibu Saudara apa mujizat terakhir yang Elisa alami? He died. Ia mati. He was buried. Ia dikubur. And now only his bones left. Dan sekarang hanya tulang-tulangnya saja yang tertinggal. So a group of people was carrying a dead man. Jadi ada sekelompok orang membawa seorang yang sudah And meninggal. by chance it fell into the tomb, the bones. They touched the bones of Elisha. Dan orang yang mati yang sudah meninggal ini dengan tanpa sengaja tiba-tiba terjatuh dan menyentuh tulang-tulang Elisa. And the dead man rise. Dan orang yang sudah meninggal ini bangkit kembali. God has something more. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih. God has something more. Tuhan memiliki sesuatu yang If lebih. you are Joshua. Kalau engkau If Yosua, you are Elisha. kalau engkau Elisa, God has something more for Tuhan you. memiliki sesuatu yang lebih bagimu. Haleluya. I know Moses will inspire you. Saya tahu Musa akan menginspirasimu. Elijah will inspire you. Elia akan But God menginspirasimu. has something more. Tetapi Hallelujah. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih. Haleluya. I have a spiritual father from India. Saya memiliki bapa rohani saya dari India. He's a great man of God. Dia adalah hamba Tuhan yang luar His name is biasa. Dr. DGS Dinakaran. Namanya ialah Dr. DGS Dinakaran. He is so famous in India. Everybody knows him. Dia sangat terkenal di India dan semua orang tahu tentang When dia. Ben Hinn comes to India, he will look for Dinakaran. Ketika Benny Hinn datang ke India, ia akan mencari Dinakaran. Through God's intervention, I was connected with this great man of God, Dinakaran, and became his spiritual son. Melalui intervensinya Tuhan, saya bisa dipertemukan dengannya dan menjadi anak rohani. One day I was so hungry for God to use me. Satu hari saya begitu lapar untuk Tuhan bisa memakai saya. In my room was the photo of Dinakaran, my spiritual father. Di dalam ruangan saya ada foto daripada Dinakaran, And Bapak on rohani the saya. wall was my photo, my graduation photo. Dan di tembok yang sama ada foto saya, foto kelulusan saya. I was hungry for God to use me. Saya begitu lapar untuk Tuhan bisa memakai saya. I was very young in the ministry. Saya begitu muda dalam pelayanan saya. I remember pacing in the room door. Saya mengingat bagaimana saya jalan ke I pintu was kamar praying saya. and seeking God. Saya berjalan-jalan dan saya berdoa dan mencari Tuhan. And I pointed my finger to the photograph of my spiritual father in India. Dan saya menunjukkan tangan saya kepada foto daripada Bapak rohani saya di India. And I said with all that is within me, Dan saya berkata dengan semua yang ada pada saya. I said, God, Saya berkata, Tuhan, use this man of God. Kau bisa memakai hambamu ini. And I pointed to my photo. Dan saya mulai menunjuk kepada foto saya. I said, God, you can use this young man also. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau juga bisa memakai anak muda ini. Hallelujah. Haleluya. I believe that morning God heard that prayer. Saya percaya pagi itu Tuhan mendengarkan doa saya. Hallelujah. Haleluya. By the grace of God, I've been to 60 countries. Oleh kasih karunia Tuhan, saya telah pergi ke 60 negara. Preaching one of many big churches all over the world. Berkhotbah di banyak gereja besar di seluruh dunia. I was invited to speak in this prayer and fasting meeting in India. Saya diundang untuk berdoa di pertemuan doa dan puasa di India. 50,000 people. 50.000 orang datang. Wow, luar biasa. There's another man in the Bible called Caleb. Ada satu orang lagi di Alkitab yang bernama Kaleb. I like the spirit of Joshua and Caleb. Saya sangat suka roh daripada Yosua dan The Kaleb. Bible says they are the only two men who entered the promised land. Di Alkitab berkata hanya 2 orang ini yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Only two. Hanya 2. Why? Mengapa? Because they have a different spirit. Karena mereka memiliki roh yang berbeda. Caleb Kaleb had a dream. memiliki satu mimpi. He wanted the land in a particular mountain.
Ia ingin satu tanah di satu gunung. For 40 years, Untuk 40 tahun. he has been eyeing that mountain. Selama 40 tahun ia telah mengincar gunung And itu. now Dan sekarang he's 85. umurnya sudah 85 tahun. Anybody here 85 and above? Ada di sini yang berusia 85 tahun ke atas? Most people at 85 waiting to die. Banyak orang yang ketika sudah berusia 85 tahun hanya menunggu untuk Maybe meninggal. carrying a stick. Mungkin membawa satu tongkat. Maybe could hardly walk. Mungkin sudah susah untuk Maybe no berjalan. more teeth. Mungkin sudah tidak punya lagi gigi. Not Caleb. Tapi tidak dengan Kaleb. He's 85. Dia berusia 85 He tahun. says, give me this mountain. Ia berkata, berikan kepadaku gunung He ini. wanted something more from God. Ia ingin satu yang lebih daripada Say, Tuhan. give me this mountain. Ia berkata, berikan kepadaku gunung ini. And the Bible says Caleb conquered that mountain. Dan firman Tuhan berkata, Kaleb berhasil menguasai gunung itu. Conquered that mountain. Kaleb berhasil menguasai gunung itu. I want to give you a word of wisdom today. Hari ini saya ingin memberikan kepada kita kata-kata hikmat ini. As long as you're alive, God has something more for you. Selama engkau hidup, Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagimu. I said, as long as you are alive, God has something more for you. Selama engkau hidup, Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagimu. Hallelujah. Haleluya. When I read about Caleb, Ketika saya membaca tentang Kaleb, I remember your pastor, Pastor Obadiah. saya mengingat gembala kita, Pastor Obadiah. At 70, Di usia 70, he has given a fresh vision from God. dia mendapat satu visi yang segar yang baru daripada Tuhan. Luar biasa. Keluarga Allah City, wow. Never heard of. Saya tidak pernah dengar tentang hal ini. I'm so inspired by this vision. Saya begitu terinspirasi oleh visi ini. At 70, most pastors waiting to retire. Di usia 70 tahun banyak sekali pendeta dan hamba Tuhan ingin sudah But pensiun. not Pastor Joshua. He has a Caleb spirit. Give me this mountain. Tapi tidak dengan Pastor Obadiah, ia memiliki rohnya Kaleb. Berikan kepadaku gunung ini. Turn to your neighbor and say, God has something more for you. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagimu. Let's look at this lady called Ruth. Mari kita lihat wanita ini yang bernama Ruth. The book of Ruth is an amazing book. Kitab Ruth adalah kitab yang sangat luar biasa. 4 chapters, 4 pasal, 4 seasons, 4 musim, 3 main character. 3 tokoh utama. Ruth, Ruth, the mother-in-law Naomi, ibu mertuanya Naomi, and Boaz, the Redeemer's kinsman. dan Boas yang adalah saudara yang menebusnya. Ruth is a type of the bride of Christ. Ruth adalah contoh daripada mempelai Kristus. Naomi is a type of the Holy Spirit that guided Ruth. Naomi adalah seperti Roh Kudus itu yang membimbing Ruth. And Boaz is a type of Jesus, the Redeemer kinsman. Dan Boas adalah satu model daripada Kristus yang menjadi penebus kita. Chapter 1 begin with the season of famine. Di pasal yang pertama dimulai dengan satu musim kelaparan. Wow, a season of famine. Wow, satu musim kelaparan. All of us sometime will go through a season of famine. Banyak dari kita akan mengalami satu musim yang musim kelaparan. Famine doesn't mean just lack of food, Kelaparan bukan artinya hanya tidak memiliki makanan. but it could also mean lack of opportunity, Tapi itu juga berarti tidak memiliki bahkan kesempatan. lack of success, Tidak memiliki bahkan keberhasilan. lack of open doors, Tidak memiliki pintu-pintu yang terbuka. lack of miracles, Tidak memiliki mujizat-mujizat. lack of whatever you have in life. Tidak memiliki apapun yang kau inginkan dalam hidupmu. If right now Dan kalau you're hari going ini, through a season of lack, kalau hari ini engkau melalui satu musim di mana engkau tidak memiliki I apa-apa. got good news for you. Saya memiliki kabar baik untukmu. It will not last. Ini tidak akan bertahan lama. I say it will not last. Saya katakan ini tidak akan bertahan lama. God has a purpose to allow you to go through a season of famine and lack. Tuhan memiliki satu tujuan untuk membiarkan engkau melewati masa kelaparan ini. Ruth became a widow. Ruth menjadi seorang janda. He lost his husband together with Naomi. Ia kehilangan suaminya sama dengan Naomi. There was famine in Bethlehem, Ada satu kelaparan di Bethlehem. and this family moved to
Moab, a neighboring country. Dan keluarga ini pergi ke Moab, satu negara The di Bible sebelahnya. says in the process of time, in 10 years, Di dalam Alkitab dikatakan melalui proses waktu selama 10 tahun. 10 years is a very significant number in the Bible. 10 tahun adalah angka yang sangat penting di dalam Alkitab. It's a number of tests, trial. Ini adalah satu angka yang berarti ujian. Without trial, there is no testimony. Tidak, tanpa ujian tidak akan ada yang namanya kesaksian. How many wants to experience God's miracle and see God's miracle? Berapa banyak dari antara kita ingin mengalami mujizat Tuhan? Boleh lambaikan Are you tanganmu. sure you want to experience and see God's miracle? Apakah benar engkau ingin Are you mengalami dan melihat mujizat Tuhan? Wave at me if you are sure. Lambaikan tanganmu jika engkau yakin. You are about to go through impossible situation. Engkau akan mengalami satu hal-hal yang mustahil. We don't understand why 3 men of the house died in chapter 1 of Ruth. Kita tidak tahu mengapa tiba-tiba ada 3 orang laki-laki langsung meninggal di pasal pertama di It kitab. left with 3 widows. Dan langsung meninggalkan 3 orang janda. Naomi, her name means pleasant, decided to go back to Bethlehem. Naomi yang arti namanya adalah manis memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. And say goodbye to the 2 daughters-in-law. Dan ia mengatakan perpisahan itu kepada anak-anak But menantunya. Ruth decided to cling on to Naomi and followed her to Bethlehem. Tetapi Ruth memutuskan untuk terus bersama dengan Naomi dan mengikutinya masuk kepada Bethlehem. Chapter 2, the season Di change. pasal kedua musim itu mulai berganti. It's a season of harvest. Itu menjadi satu musim penuaian. I want to prophesy to you, your season is about to change. You're going to enter into harvest. Dan saya ingin bernubuat kepada Bapak Ibu Saudara bahwa musimmu akan segera berganti dan engkau akan masuk kepada musim penuaian. Ruth, as a widow, wear a widow garment. Ruth sebagai seorang janda memakai pakaian seorang And he janda. could go to any field in Israel and glean the grains. Dan ia bisa pergi ke tanah mana saja di Israel dan mulai mengambil gandum-gandum itu. In Israel, there is a special provision. The owner of the field, Di Israel ada peraturan untuk bisa menyediakan secara spesial. every owner of the field during the harvest Setiap pemilik tanah ketika musim menuai will leave 10% of the produce akan meninggalkan 10% dari yang mereka miliki. so that the poor, the widow, and the orphan can come and take free of charge. Supaya yang miskin, yang janda dan yang yatim bisa mengambil makanan itu A principle of gratis. tithing that every person will be provided. Ini adalah satu prinsip persepuluhan supaya setiap orang bisa mendapatkan persediaan itu. Ruth could go to any field, Sekarang Ruth bisa pergi ke tanah ladang mana but he saja. landed in the field that belongs to Boaz. Tetapi Ruth masuk ke dalam satu tanah milik Boaz. The Bible says it so happened. Dan firman Tuhan berkata terjadilah seperti itu. Nothing just happened in our life. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi begitu saja There's an sebenarnya dalam hidup unseen kita. hand of God that led Ruth to Boaz. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang memimpin Ruth kepada Boaz. Ruth found favor with Boaz. Ruth mendapatkan perkenanan dari Boaz. Ruth was given the grains more than she could ever ask. Ruth mendapatkan hasil ladang itu lebih daripada yang dia minta. Ruth was connected to Boaz. Ruth mulai terhubung dengan Boaz. Get ready for this new season of harvest. Bersiap-siaplah dengan musim penuaian yang baru There ini. is a new provision. Ada penyediaan yang baru. There is a new favor. Ada perkenanan yang And baru. there is a new connection. Dan ada hubungan-hubungan yang baru. I said get ready for the next season. Saya katakan bersiap-siaplah untuk musim There's going berikutnya. to be new provision. Akan ada penyediaan yang baru. There's going to be new favor. Akan ada perkenanan yang There's going baru. to be a new connection. Dan akan ada koneksi dan hubungan yang baru. that takes you to another level. Yang akan membawa engkau naik ke level berikutnya. As good as harvest season, Sebaik apapun musim penuaian it itu. never lasts. Tidak pernah bertahan See, lama. our life has many seasons. Kalau kita lihat dalam hidup kita, kita memiliki banyak sekali musim. It doesn't forever remain. Tidak setiap musim bertahan selama-lamanya. I love to play badminton. Saya sangat suka bermain bulu I tangkis. played badminton for 50 years, 50.
Saya bermain bulu tangkis selama 50 tahun. I love to watch Indonesian play and Malaysia players play. Saya sangat suka melihat pemain dari Indonesia dan Malaysia bertanding. But after 50 years, my knee is giving problem, my hand is giving problem. Tapi setelah 50 tahun mulai ada masalah di lutut saya, di bahu saya. The season has changed. I have to give up and let go. Musim itu telah berganti, jadi saya harus menyerahkan itu dan meninggalkan. Sometimes in life, you must know the season has changed. Terkadang dalam hidupmu engkau harus tahu bahwa musim itu telah berubah. You must let go the last season so you can move to the new season. Engkau harus meninggalkan musimmu yang lama untuk engkau bisa masuk ke musim yang baru. And sometimes you also have to let go some friendship, some relationship in the last season to move into the new season. Bahkan mungkin kita harus meninggalkan pertemanan dan hubungan-hubungan yang lama untuk bisa masuk ke dalam musim yang baru. In chapter 1, Ruth and Naomi was connected to Orpah, the other sister-in-law. Di pasal yang pertama, Ruth dan Naomi terkoneksi dengan yang namanya Orpah yang adalah juga saudara menantunya. But chapter 2, new season, they say goodbye to Orpah. Tetapi di pasal yang kedua, itu adalah musim yang baru. Mereka harus berpisah dengan Orpah. Chapter 3, Di pasal yang ketiga, transition. ada satu transisi. When the harvest is over, Ketika penuaian itu telah selesai, transition. ada satu transisi. Prepare you for the next season. Transisi yang mempersiapkanmu masuk ke musim berikutnya. Naomi told Ruth, Naomi katakan kepada Ruth, take off your widow's garment. tanggalkanlah pakaian jandamu itu. Put the best garment. Pakailah pakaian yang terbaik. Go to the threshing floor. Pergilah ke ladang Wait for Boaz. dan tunggulah Boaz. Now, what Naomi told Ruth was a prophetic act. Apa yang Naomi katakan kepada Ruth adalah satu tanda profetik. The widow's garment represent his whole life, all life. Jadi pakaian jandanya itu sudah merepresentasikan seluruh kehidupannya. When she put on the new garment, signify a new season, a new grace, a new blessing coming along her way. Jadi ketika ia memakai satu pakaian yang baru, itu menandakan bahwa ada kasih karunia yang baru, musim yang baru, dan kebaikan yang baru yang masuk ke dalam hidupnya. Chapter 4, Pasal keempat, Ruth married Boaz. Ruth menikah dengan Boaz. Say wow. Katakan wow. Why wow? Apa wow? Ruth was from Moab, a Gentile nation. Ruth datang dari bangsa Moab, bukan bangsa pilihan Tuhan. Gentile nation got no dealing with Jews. Bukan bangsa Yahudi dan itu tidak boleh sebenarnya dengan bangsa Ruth Yahudi. was nobody in chapter 1. Ruth bukanlah siapa-siapa di pasal Was a pertama. poor widow, got no food to eat in chapter 1. Dia adalah janda yang miskin, tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Chapter 4, she married to Boaz. Di pasal yang keempat, ia menikah dengan Boaz. The same field that she collect the grain, Di ladang yang sama di mana ia and mengumpulkan now gandum she's itu. the co-owner with Boaz, the field that she used to glean. Tapi sekarang ia menjadi satu pemilik dari ladang itu yang dia pernah ambil. He was nobody in chapter 1. Dia bukan siapa-siapa di pasal In pertama. chapter 4, she was somebody. Tetapi di pasal yang keempat dia adalah seseorang. Maybe you're like Ruth. Mungkin kita You're- seperti Ruth. You're nobody today. Kau mungkin bukan siapa-siapa hari Who ini. knows, next year God will raise you to be somebody. Siapa tahu engkau di tahun depan Tuhan akan mengangkat engkau. Maybe today you're working in a factory. Mungkin hari ini engkau bekerja di pabrik. Who knows, 10 years time you'll be the owner of the factory. Siapa yang tahu dalam 10 tahun engkau akan menjadi pemilik God pabrik has itu. something more for you. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagimu. Say wow. Katakan wow. Not only that, Bukan hanya itu. Ruth married Boaz, Ruth menikah dengan Boaz. give birth to Obed. Melahirkan Obed. Obed give birth to David. Obed melahirkan Daud. And down the line, Jesus was born through the lineage of Ruth and Dan Boaz. sepanjang keturunan itu Yesus lahir dari keturunan Boaz dan Ruth. Katakan Say God wow. has something much more than what we ask Katakan. or think or imagine. Katakan bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang lebih dari yang bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. How could Ruth, a Moab girl, widow, poor,
Bagaimana Ruth yang adalah orang Moab, yang miskin, yang juga janda, become the lineage where Jesus Christ, the Savior, was born. menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus yang adalah I penyelamat said, kita. God has something more Saya for katakan you. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagimu. Let me close by telling you a wonderful story. Biar saya tutup dengan satu cerita yang luar Can I biasa. have the worship team get ready? Sekarang saya minta tim pujian penyembahan naik ke atas panggung. I was preaching in a city called Balikpapan. Saya sedang berkhotbah di kota yang namanya Balikpapan. And before that, Dan sebelum itu, I was preaching in Perth, Australia. saya berkhotbah di kota Perth di Australia. It was a Bethany Indonesian church in Perth, Australia. Ini adalah gereja Bethany, gereja Indonesia di Perth, Australia. The service was 6 p.m. in the evening. Ibadahnya di jam 6 sore. 5:30 I was in the church with the driver. Jam 5.30 saya sudah sampai ke gereja There bersama dengan was supirnya. nobody, not even the pastor was there. Can you imagine? Tidak ada seseorang pun di gereja itu, bahkan pendetanya pun belum ada di sana. That church probably have only 50-60 people. Gereja itu mungkin hanya memiliki 50-60 orang. So I have half an hour to wait. Jadi saya memiliki setengah jam untuk menunggu di Imagine sana. the preacher waits for the people to come. Coba bayangkan bahwa pengkhotbahnya yang menunggu orang-orang untuk datang. So I decided to walk around the church. Jadi saya memutuskan untuk berkeliling And gereja I itu. saw was the board at the back. Saya melihat satu papan di belakang. And I saw this picture of Bethany Ninden, Surabaya. Dan saya melihat foto dari Bethany Nginden, Surabaya. I heard this church pastor by Pa Alex Abraham Saya mendengar bahwa gereja ini digembalai oleh Pak Alex Abraham. can seat 30,000 people. Bisa ada 30.000 jemaat datang ke I gereja heard itu. preacher like Reinhard Bonnke and Benny Hinn has preached there. Saya dengar seperti Pastor Reinhard Bonnke dan juga Benny Hinn pernah berkhotbah di sana. Everybody say God has something more. Katakan Tuhan memiliki sesuatu yang lebih. So I walk around. Jadi saya mulai jalan. I saw the photograph of Bethany Ninden Church. Jadi saya melihat foto daripada Bethany Nginden itu. I spoke to that photo. Saya berkata kepada foto I itu. spoke to that church. Saya berkata kepada I gereja said, itu. one day I will visit you. Saya berkata satu hari aku akan mengunjungimu. Is it okay to speak to photograph? Apakah boleh untuk kita berkata kepada foto? Boleh atau tak boleh? Bisa atau tak bisa? Alright, too late. I already spoken. Terlalu terlambat saya sudah berkata. Well, Jesus says speak to the mountain. Jesus spoke to the fig tree. I suppose you can speak to a photograph. Yesus pernah berkata kepada gunung, Yesus pernah berkata kepada pohon ara. Jadi saya percaya kita pun bisa berbicara kepada foto. Amen? Amin. So I walk around the second time Jadi saya mengeliling yang kedua kalinya. and I lay my hands on the photograph. Dan saya menumpangkan tangan kepada foto itu. Someday I'm going to preach in this church. Satu hari saya akan berkhotbah di gereja ini. Nobody knew. Tidak ada satupun yang tahu. Me and my God. Saya dan Tuhan saya. Sounds so foolish. Oh, ini terdengar sangat bodoh. Doesn't matter. Tidak peduli. A few months later, I was speaking in Balikpapan. Beberapa bulan kemudian saya berkhotbah di There was an Balikpapan. Indonesian pastor interpret for me. Ada satu hamba Tuhan yang mentranslatekan buat saya. We became good friends. Kami menjadi teman yang baik. He said to me, Pastor Paul, Dan ia berkata kepada saya, Pastor Paul, I'm a personal assistant to Pa Alex Abraham. saya adalah asisten pribadi dari Pak Alex Abraham. Next time, Lain kali, when you come ketika engkau to datang Surabaya, ke Surabaya, I want to introduce you to him. saya ingin mengenalkan engkau kepadanya. Hopefully, he will ask you to preach in this church, Bethany Ninden, Surabaya. Dengan harapan bahwa engkau bisa berkhotbah di gereja ini, di gereja Bethany Nginden, Surabaya. So the next time when I went to Surabaya, Jadi ketika kali berikutnya saya pergi ke kota my good Surabaya, pastor friend brought me to see Pa Alex Abraham. teman baik saya, hamba Tuhan ini membawa saya untuk bertemu Pak Alex Abraham. Young looking pastor. Pendeta yang masih terlihat muda, Look at me, he talked to me for a while. yang melihat saya dan berkata, berbincang-bincang dengan saya. He said, what are you doing on Sunday? Dia berkata kepada saya, apa yang kau akan lakukan di hari Minggu? I said, nothing. Saya katakan tidak ada. Are you free to preach in my church? Apakah engkau bersedia bisa untuk berkhotbah di gereja saya? Yes. Saya katakan iya. He was so brave. He met me for the first time. Ia sungguh berani. Itu baru pertama kali ia melihat saya, bertemu He dengan had 4 saya. services. Ia memiliki 4 ibadah. First service was 6 o'clock in the morning.
Ibadah pertama jam 6 pagi. He said, I want you to preach for the 4 services. Dia berkata kepada saya ingin engkau berkhotbah untuk 4 ibadahnya. I couldn't believe my ears. Saya bahkan tidak bisa mempercayai I telinga couldn't saya. believe my ears. Saya tidak bisa mempercayai telinga I saya. was thinking, am I dreaming? Saya berpikir apakah saya You bermimpi? must understand. Reinhard Bonnke preached there, Benny Hinn preached there, Joyce Meyer preached there. Engkau harus mengerti bahwa Reinhard Bonnke pernah berkhotbah di sana, Benny Hinn, Joyce Meyer. there. Dan sekarang tiba-tiba jadi giliran saya untuk berkhotbah di sana. Now in Malaysia, Sekarang di if you Malaysia, have a service at 6 o'clock in the morning, kalau engkau memiliki ibadah jam 6 pagi, nobody turns up. tidak ada satu orang pun yang datang. In Malaysia, our service is usually about 10 in the morning. Di Malaysia biasanya ibadah kami di jam 10 So I'm siang. thinking 6 o'clock in the morning, who's going to turn up for service? Crazy. Waktu itu saya berpikir, ini ada ibadah jam 6 pagi, siapa yang mau datang? So before 6, I was driven to the church. Jadi sebelum jam 6 itu saya diantar ke gereja. Oh, the stage was so big, could seat 300 people. So Oh, huge. panggungnya sangat besar, bisa ada 300 orang di The atas panggung place was saja. so massive. Tempatnya begitu besar. So I waited for him to introduce me. Jadi saya menunggu untuk dia memperkenalkan saya. So before I preach, Jadi sebelum saya berkhotbah, I call him out to the stage. saya memanggilnya ke atas I panggung. said, God has a word for you, Pak Alex. Saya berkata kepadanya, Tuhan memiliki satu Now, firman this is the untukmu, first Pak. time the church saw me, heard me. Ini adalah pertama kalinya gereja ini mendengar saya dan melihat I saya. said, you are like a giraffe. Saya berkata kepadanya, engkau seperti seekor jerapah. Can you imagine I call him a giraffe? Bisakah engkau bayangkan saya panggil dia seekor jerapah? Who is this crazy preacher call my pastor a giraffe? Siapa pendeta ini yang berani memanggil gembala saya seekor jerapah? Sometimes the way God speaks is so unique and refreshing. Terkadang cara Tuhan berbicara itu sangat unik dan I sangat could menyegarkan. hear silence in the congregation. Saya bisa langsung mendengar keheningan itu. I began to explain to him what God meant he as a giraffe. Saya mulai menjelaskan kepadanya apa artinya bahwa dia adalah I seekor said jerapah. giraffe got a long neck and could see very far. Saya berkata bahwa jerapah memiliki leher yang sangat panjang But dan mampu melihat jauh many sekali. other animals could not see. Dan banyak sekali binatang-binatang yang lain yang tidak mampu melihat seperti jerapah. It was an illustration to get to the point. Itu adalah satu ilustrasi untuk sampai ke poinnya. I said, sir, you are a visionary. Saya berkata, Pastor, engkau adalah seseorang yang sangat You could visioner. see far and wide. Engkau mampu melihat begitu jauh dan begitu Sometimes lebar. you're frustrated because others around about you cannot see, cannot follow your vision. Dan mungkin engkau frustasi karena orang sekitarmu tidak bisa melihat dan mengerti I visimu. began to prophesy over him about other things. Saya mulai bernubuat kepadanya tentang banyak hal yang lain. By this time he was crying. Di momen ini He dia was mulai crying in menangis. front of the big congregation. Dia mulai menangis di depan jemaat yang begitu banyak. The service finished. Ibadah itu selesai. He took me for breakfast. Dia membawa saya untuk makan pagi. He was very blessed. Oh, ia sangat diberkati. He said, Pastor Paul, Ia berkata, Pastor, I want you to come to my church every year 4 times to preach. saya ingin engkau datang ke gereja saya setiap tahun 4 kali untuk beribadah. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. God has something more. Tuhan for memiliki you. sesuatu yang lebih bagimu. Let's all arise. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. I like the song Tiada yang mustahil bagimu. Wow. You know, our God is a God of miracle. Don't miss second session. It's going to be part 2 at 9 o'clock service. Jadi setelah ini akan ada part 2 dari khotbah ini di jam 9. I want to share with you how to receive something more. How to position yourself to receive something more from God. Saya ingin membagikan di ibadah yang kedua bagaimana kita memposisikan diri kita untuk menerima sesuatu yang lebih daripada Tuhan. You must be hungry for something more. Engkau harus lapar akan sesuatu yang lebih. And I want to share with you the second service how to receive something more. How to position yourself. Dan di ibadah yang kedua kita akan sama-sama belajar bagaimana kita memposisikan diri kita untuk menerima sesuatu yang lebih. Amen. Amin. Praise the Lord. Let's worship God with this song. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu.
sebab itu ku percaya padamu. Alright, before we sing that again, Sebelum kita menyanyikan lagu ini lagi, maybe you feel your life is stagnant. mungkin engkau merasa hidupmu itu stagnan. Maybe you see other blessed and other moving on with so many blessings. Mungkin Anda melihat orang-orang di sekelilingmu mulai maju, mulai diberkati But lebih. nothing is happening to you. Tapi tidak ada satu hal pun yang terjadi pada Maybe you hidupmu. think, oh, I'm old. You think God has something more. Mungkin kau berpikir, oh aku sudah tua, apakah Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagiku? God sent me here this morning to tell you that God has something more for you. Tuhan kirim saya pagi hari ini untuk berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagimu. Amin. You just need to believe. Kau hanya butuh percaya. You just need to receive. Engkau hanya butuh menerima. As you sing that, believe in your heart, God has something more. Ketika engkau menyanyikan lagu ini, percayalah dan terimalah bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagimu. Let me pray for you. Biar saya berdoa bagimu. Terima kasih Bapa di surga. Jamah setiap hati, jamah setiap hidup sini, jamah setiap orang. Biar hari ini satu iman yang baru, satu semangat yang baru, satu api rohani yang baru. Menerima mukjizat dari Tuhan, menerima sesuatu yang lebih, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih sempurna. Mukjizat, terobosan, kesembuhan, persediaan dari tangan Tuhan. Terima dalam Yesus. Haleluya. Percaya kata amin. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Pujikan dengan lebih yakin lagi saudara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya. Saya percaya setiap kita akan diberkati. Siapa yang diberkati lewat firman Tuhan? Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Tadi Pastor Oang berkata ini sesi ke-1. Nanti jam 9 sesi kedua. Baiknya dilupakan atau ditangkap saudara. Kataan sebelah datang oh. Nanti sudah tidak usah pulang sekalian gitu saudara. Kita akan diberkati. Setelah itu sesi ketiganya nanti saya jam 1 atau jam berapa? Jam 4 atau jam 7. Biar berkatnya hari ini triple. Kataan sebelah. Biar berkatnya triple gitu kataan saudara. Ya saya percaya itu luar biasa. Kita pujikan lagu ya kemenangan kita saudara. Pujikan dengan sorak-sorai, pujikan dengan iman, pujikan dengan semangat saudara. Mujizat besar dinyatakan hari ini buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nyatakan. Anugerahmu beriku kemenangan. Kekuatanmu menuntun hidupku. Kau bawaku melihat karyamu saat ku berseru kepada. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi serukan. Jalan di hidupku kau meneguh, menari dan melompat bagi Tuhan.
hadir, jangan lupa saudara yang pertama kali hadir, di bawah ada welcome room. Saudara turun ke bawah, ada petugas-petugas, karena masih ada sesuatu yang ingin disampaikan, diberikan pada saudara. Saudara juga bisa minta didoakan, saudara bisa tanya segala sesuatunya, sehingga kita bisa melayani saudara lebih baik lagi. Ya, Tuhan berkati setiap saudara. Saya percaya ini anugerah yang sangat besar. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Diberkati pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Diberkati masa depanmu. Amin. Diberkati segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.